Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman milenial, para pencari rupiah ya. Kita bertemu lagi di podcast Raja Sukses ya. Kebetulan sore ini saya bertemu dengan Mas Puji ya, Mas Puji ya. Kita hari ini mau sharing bareng agar kita bisa menambah pengetahuannya. Tentang KPR ya. Betul, silakan Mas Puji. Nah, Mas Indra, jadi saya kan mau ngambil perumahan nih, Mas. Iya, Perumahan itu KPR. betul. Nah, saya itu belum tahu KPR itu apa sih, Mas? Jadi KPR itu kredit perumahan rakyat Mas Puji ya, yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia terutama ya. Misi kita itu memberikan agar masyarakat Indonesia itu bisa memiliki perumahan yang layak huni gitu ya. Gitu ya. Iya. Mas Indra, Hmm, di BI checking itu, Mas Indra ya kan, Iya. itu kan ada berbagai proses betul. yang bisa lanjut. Hmm. Itu kriterianya yang seperti apa, Mas? Nah, kalau dari kita itu ada namanya ada 3 sebenarnya Mas Puji ya. Ada yang namanya TA ya, itu tanpa agunan. Bisa dikatakan si konsumen itu tidak memiliki piutang. Ada yang namanya call 1 lancar dan call 1 lunas seperti itu Mas Puji yang bisa kita lanjut untuk pemberkasan seperti itu. Kalau call 1 lancar itu contohnya seperti apa, Mas Indra? Untuk call 1 lancar itu biasanya si konsumen ini dia memiliki piutang Mas Puji ya. Biasanya itu di bank ataupun di e-commerce. Contohnya seperti ShopeePay ataupun Akulaku. Ya seperti itu sih biasanya. Seperti itu. Tapi kalau dia pembayarannya lancar itu bisa dikatakan call 1 lancar gitu. Betul. Nah, untuk yang bukan kriteria BI checking di dalam mengambil KPR ini tuh yang seperti apa, Mas Indra? Nah, untuk untuk konsumen yang tidak bisa kita ACC ya, itu mulai dari hasilnya call 2 sampai dengan call 5. Itu otomatis kita reject Mas Puji ya. Itu call 2 itu contohnya seperti apa, Mas? Jadi dia biasanya ada keterlambatan ya untuk pembayaran angsuran ataupun cicilannya ya, biasanya dia ada tersendat mungkin karena ada kendala, mungkin si konsumen kebetulan tidak punya uang atau seperti Yang COVID misalkan, itu ya? Iya, betul. Jadi ataupun mungkin dia ada kebutuhan lain seperti itu. Jadi dari situ kita bisa melihat nanti hasilnya, dan itu biasanya antara call 2 sampai dengan call 5 gitu. Oh gitu ya. Nah, setelah BI checking itu ada proses lagi nggak? Ada. Mana Pak Indra? Nah, biasanya kalau BI checking itu sudah lolos Mas Puji ya. Nah, kita mulai pemberkasan nih kepada konsumennya nih. Ya, jadi si konsumen nanti mengirimkan berkas-berkas ya, seperti data diri ataupun juga surat keterangan ataupun domisili, itu nanti dikumpulkan dan dimasukkan ke kita nih Mas Puji untuk kita verifikasi datanya seperti itu. Nah, yang saya dengar sekarang itu BPJS juga wajib ya? Betul, karena itu sudah peraturan pemerintah ya Mas Puji ya, yang dimulai dari bulan Maret kemarin gitu, karena itu wajib sebagai syarat untuk balik nama sertifikat seperti itu. Nah, setelah pemberkasan itu ada proses lagi nggak Pak Indra? Ya, jadi misalkan pemberkasan itu lolos dan hasilnya pun bagus, ya, nanti ada yang namanya itu kita verifikasi data ke bank. Ya, jadi berkas itu masuk ke bank untuk verifikasi sama bank. Nah, dari situ nanti keluarlah namanya SP3K gitu. Nah, dari SP3K itu bukti bahwa si konsumen ini sudah berhak untuk memiliki rumah. Setelah SP3K. Iya. Nah, apakah ada lagi proses selanjutnya, Iya. Pak Indra? Dari SP3K itu keluar sendiri, nanti dari kita ya, terutama dari tim analis ya, kita akan melakukan survei rumah Mas Puji ya. Survei rumah. Itu namanya LPA ya. Nah, dari LPA itu kita akan mengecek nih bangunannya apakah sudah 100% sudah terbangun, ataupun apakah sudah terpasang juga listriknya, airnya seperti apa, seperti itu. Nah, bila mana dari hasil survei itu hasilnya juga sudah sesuai prosedur ya, pihak kantor juga akan menyiapkan berkas untuk akad konsumen seperti itu Mas Puji. Untuk akad itu apa sih Mas Indra? Nah, untuk akad sendiri itu terutama itu kan si konsumen ini bila mana masih ada piutang harus dilunasi Mas Puji ya. Contohnya itu seperti yang
e-commerce itu ya. Iya, betul. Nah, misalkan dia masih ada piutang di kita harus dilunasi. Oh, berarti yang bukan di e-commerce itu. Bukan. Bukan Itu, ya. Tadi jawabnya iya. Iya, di luar itu. Ya, Iya, betul. gitu. Jadi syarat dari akad sendiri itu piutang harus lunas, ya. Dan nanti setelah itu dari pihak marketing akan menghubungi konsumennya, Mas Puji. Oh, Gitu. ya. Untuk mengetahui kapan konsumen ini bisa akad. Mungkin sekian aja teman-teman milenial, ya, para pejuang rupiah nih. Kita cukupkan di sini podcast hari ini. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Ya, terima kasih Mas Puji. Ya, terima kasih Mas Indra. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.